Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyun yang hendak memeluk Xiao, tiba-tiba sebuah teriakan datang. Tanyun, kamu benar-benar tercela. Jauhkan tangan kotormu dari Xiao. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan memenggal tanganmu. Ucap dari teriakan itu. Teriakan itu berasal dari Cao Bin. Pada saat ini, Cao Bin dipenuhi amarah. Cao Bin memandang Zhong Wu Xiao, yang telah dikejarnya susah payah selama lebih dari 2 tahun. Telah dicium di depan matanya oleh Tanyun. Kini hati Cao Bin seperti tercabik-cabik saat melihatnya. Pada saat yang sama raungan Cao Bin juga membuyarkan pikiran Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi langsung melintas di depan Tanyun dan menatap Cao Bin dengan dingin, dan berkata, "Apa maksudmu?" Ucap dari Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi, menyingkirlah. Cao Bin ingin membunuhnya. Jika kamu tidak menyingkir, jangan salahkan aku. Aku bahkan tidak akan memberikan wajah kepada kakak Zong, ucap dari Cao Bin. Kakak senior Zong yang diucapkan Cao Bin adalah Zong Hantong yang ingin menyerang Tanyun di Paviliun Wan Baoling. Cao Bin dan Zong Hantong memiliki hubungan pribadi yang mendalam, dan dia tahu bahwa Zong Hantong selalu menyukai Gongsun Ruoxi. Aku akan memberitahumu lagi. Tidak mungkin bagi Zong Hantong dan aku akan bersama. Dan itu tidak akan pernah mungkin di masa depan, kata Gongsun Ruoxi dengan dingin. Setelah Gongsun Ruoxi berbicara, tiba-tiba Tanyun berkata, "Apa kamu bilang? Kamu akan menebas tanganku. Apa kamu tidak salah? Xiao adalah wanitaku, aku bisa memeluknya kapanpun aku mau. Dan sekarang aku akan terus memeluknya. Dan menunggumu memotong tanganku," ucap Tanyun sambil mencibir kepada Cao Bin. "Kamu tukang rendahan. Kupikir kamu tidak sayang dengan hidupmu," ucap dari Cao Bin. Mata Cao Bin berkilat tajam. Tanyun menatap Cao Bin, matanya muram dan berkata, "Aku memerintahkanmu untuk menamparkan dirimu sendiri 3 kali, dan kemudian menggulingkan tubuhmu di tanah Changling Xianshan. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kejam," ucap dari Tanyun. "Sudahlah, jangan pedulikan dia, dan jangan khawatirkan aku. Aku hanya memilikimu di dalam hatiku, dan kamu jangan melawannya. Dia sekarang telah berada di tingkat kesempurnaan agung alam jiwa janin dan dia terdaftar dalam 180 di daftar pertempuran," ucap dari Xiao. Tanyun menatap Zhong Wu Xiao yang tampak khawatir, dan tersenyum sedikit, "Tidak peduli siapa itu. Aku tidak bisa mengikuti perkataanmu. Sekarang aku tidak akan pernah melepaskannya." "Xiao, kamu tidak perlu khawatir," ucap dari Tanyun. "Hahaha, harusnya aku yang tidak akan pernah melepaskanmu." Cao Bin dengan marah menunjuk Tanyun, seorang tukang rendahan. "Berpikir bahwa jika kamu bisa memanjat menara 108 lantai, kamu tidak akan terkalahkan. Dan apakah kamu menginginkan Cao Bin ini menamparkan dirinya sendiri 3 kali?" Cao Bin He tertawa dengan marah. "Kamu sangat sombong, tetapi jika saja kamu berlutut dan memohon belas kasihan kepadaku, aku tidak akan mempermasalahkannya," ucap dari Cao Bin. Mendengar ini, Tanyun tersenyum, dan dengan lembut melepaskan Zhong Wu Xiao, dan tersenyum padanya Cao Bin. Lalu Tanyun pun berjalan perlahan ke arah Cao Bin. "Tanyun, jangan impulsif, kamu bukan lawannya." Zhong Wu Xiao ketakutan dan memegang Tanyun. Tanyun tersenyum cerah dan tersenyum meyakinkan kepada Zhong Wu Xiao. Segera, Tanyun berbisik ke telinga Zhong Wu Xiao, "Kamu jangan khawatir, aku telah bisa memanjat 108 menara. Jika aku tidak bisa menghajarnya saat ini, aku benar-benar akan sia-sia," ucap dari Tanyun. Begitu dia selesai berbicara,
Tan Yun berbalik dan berjalan menuju Cao Bin tanpa tergesa-gesa. Melihat adegan ini, murid-murid taman obat berteriak keras, "Kakak Tan, hancurkan dia, kami akan membantumu menurunkannya dari Changling Xianshan," ucap dari para murid. Dan pada saat ini, Tan Yun langsung menembak ke arah Cao Bin. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia muncul di langit di atas kepala Cao Bin. Tan Yun mengarahkan pukulan kepada Cao Bin, namun Cao Bin bisa menghindar. Untuk menghadapi hal seperti Cao Bin, Tan Yun tidak mau membuang waktu sama sekali. Tan Yun langsung menggunakan mata ilahi Hongmengnya. Tan Yun menukik ke bawah, pupil matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyihir. Saat Cao Bin dan Tan Yun saling memandang, Cao Bin akan sama bodohnya dengan ayam kayu. Jiwa Tan Yun sekarang sekuat alam jiwa level ketiga, jadi normal untuk mengontrol Cao Bin dengan mudah. Tan Yun tiba-tiba menerkam Cao Bin, mengendalikan kekuatan telapak tangan kanannya, dan menamparkan wajah Cao Bin dengan keras. Cao Bin tersapu seperti karung pasir, dan gigi yang hancur dan darah berceceran keluar dari mulutnya. Sebelum Cao Bin jatuh ke tanah, sosok Tan Yun langsung memegang tangan kiri Cao Bin, dan Tan Yun berkata, "Kamu sangat ingin melumpuhkan tanganku, maka aku akan membiarkanmu merasakan perasaan lumpuh juga." Setelah ucapan Tan Yun selesai, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menekuk ke atas, dan langsung mematahkan lengan kiri Cao Bin. Lalu setelah mematahkan lengannya, Tan Yun membantingkan tubuh Cao Bin ke tanah. Dan setelah itu Tan Yun pun mematahkan kedua kaki Cao Bin, hingga Cao Bin cacat. Lalu setelah itu Tan Yun melepaskan mata ilahi Hongmengnya, dan kemudian Cao Bin kembali sadar. Dan pada saat setelah sadar Cao Bin pun berteriak, "Ah! Lengan kiriku! Kakiku!" Cao Bin mengeluarkan suara ratapan, dan Cao Bin langsung menatap ke arah Tan Yun dengan penuh ketakutan. Pada saat ini, para murid taman obat berdiri ketakutan. Mereka sangat percaya bahwa Tan Yun adalah lawan seimbang Cao Bin, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Cao Bin akan begitu rentan di depan Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi. Setelah terkejut, kedua wanita itu saling memandang dengan wajah pucat. Cao Bin adalah murid langsung dari tetua kelima, dan master artefak tingkat rendah. Setelah setengah bulan, dia akan mewakili artefak dan pergi ke sekte abadi-abadi. Sekarang kaki dan lengan kirinya telah Tan Yun telah dihapuskan. Masalah ini adalah masalah besar. "Kamu tukang rendahan, apakah kamu tahu siapa aku?" Cao Bin meraung dengan suara serak. "Aku adalah murid langsung dari tetua kelima. Dan kamu berani melukai kaki dan tanganku," ucap dari Cao Bin. Mendengar itu, Tan Yun langsung meludahi wajah Cao Bin, dan Tan Yun kemudian berkata, "Tahukah kamu mengapa saya tidak menghapus lengan kananmu? Itu karena aku ingin kamu pergunakan lengan kanan itu dengan baik. Dan aku beritahu kamu, jika kamu berani mendekati kekasihku Xiao lagi di masa depan, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, mata Cao Bin menjadi merah, dan dia melihat ketegasan di mata Tan Yun. Lalu Cao Bin pun bergumam di dalam hatinya, "Aku, Cao Bin, bersumpah bahwa Tan Yun akan membalas penghinaan yang aku derita hari ini." Gumam dari Cao Bin. Setelah Cao Bin bersumpah pada dirinya sendiri, dia menganggukkan kepalanya memberi isyarat kepada Tan Yun bahwa dia mengerti. Tan Yun mengangkat kakinya dan mengabaikan Cao Bin. "Ingatlah, jika dia berbicara omong kosong lagi, tangan kanannya juga akan dihapuskan," ucap dari Tan Yun. Cao Bin menahan rasa sakit yang parah dari kaki dan lengan kirinya, melambaikan tangan kanannya, dan menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Kemudian, Cao Bin mengeluarkan perahu roh dan ingin naik ke perahu roh dan pergi. Namun pada saat Cao Bin akan pergi, Tan Yun langsung menginjak tubuh Cao Bin dan berkata,
Kamu telah menghina pada murid obat kami. Jadi tunggu sebentar. Lalu setelah itu Tanyun memanggil semua murid kebun obat untuk memberi pelajaran kepada Cao Bin. Ketika Cao Bin melihat lebih dari 700 murid lain berbaris untuk datang kepadanya, dia gemetar, kemudian meraung, "Tanyun, kamu dapat membunuh seorang jenius sepertiku dan kamu tidak boleh dipermalukanku. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuhku," ucap dari Cao Bin. "Kamu masih berani berbicara kepadaku seperti itu. Aku sebenarnya ingin langsung membunuhmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Dan di depan mataku, kamu bukanlah seorang jenius, melainkan kamu hanyalah seorang anjing," ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu, lebih dari 700 murid melangkah maju satu persatu dan menamparkan Cao Bin. Ketika murid terakhir akan memukuli Cao Bin sudah tidak bisa dikenali lagi. Dia menutup matanya dan menanggung penghinaan. "Seorang bajingan berdarah masih sombong di kebun obat Lingshan kami. Aku akan membuat kesombonganmu tidak ada lagi," ucap dari murid kebun obat terakhir. Setelah menamparkan Cao Bin lebih dari selusin kali, lalu murid itu menghancurkan hidung Cao Bin dengan pukulan. "Tanyun, aku pasti akan membunuhmu." Cao Bin meraung dalam hatinya. "Oke, kamu bisa keluar," ucap dari Tanyun menjauhkan kaki kanannya dari tangan kanan Cao Bin. Cao Bin meletakkan tangan kanannya di tanah, gemetar dan berjuang untuk memanjat perahu roh. Saat dia meraih tepi perahu roh dengan tangan kanannya, Tanyun menyapu ke perahu roh dan menginjak tangan kanan Cao Bin dengan satu kaki, lalu menghancurkan tangan kanannya begitu keras hingga darah menyembur keluar. "Ah Tanyun, kenapa kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan?" ucap Cao Bin sambil meraung kesakitan. "Aku memerintahkanmu untuk berguling-guling di tanah terlebih dahulu. Apakah kamu tuli?" ucap dari Tanyun. Lalu mendengar itu, Cao Bin langsung berguling dari puncak ke kaki gunung Changling Xianshan dan kemudian pergi. Lalu setelah itu, Tanyun kembali ke arah Xiao dan berkata, "Xiao, apakah aku telah menakutimu?" ucap dari Tanyun. "Tidak, tetapi hanya saja Cao Bin adalah murid langsung dari tetua kelima kami. Jika Cao Bin kembali dengan keadaan seperti itu, aku khawatir akan menjadi masalah besar," ucap dari Xiao. "Xiao, kamu jangan khawatir, aku sudah memikirkannya matang-matang. Dia masih hidup kali ini juga, ini masih takdirnya. Dan jika dia berani mendekatimu lagi di masa depan, aku akan langsung membunuhnya. Dan jika tetua kelima membelanya, aku juga akan langsung membunuhnya," ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu Tanyun berbicara lagi. "Xiao, ingat, aku tidak peduli berapa banyak musuh yang kumiliki, aku hanya peduli padamu. Dan jangan bilang itu hanya 5 tetua. Bahkan untukmu, aku rela dimusuhi seluruh dunia," ucap dari Tanyun. Kalimat "aku hanya peduli padamu" dan "untukmu, aku rela menjadi musuh dunia" membuat Zhong Wuxiao menghela nafas, mata indah yang dipenuhi air mata. "Xiao, kamu harus percaya padaku. Tidak peduli musuh atau kesulitan apa yang aku hadapi, kamu harus selalu percaya kepadaku." Tanyun dengan lembut memegang pipi Zhong Wuxiao, dengan wajah tampan dan senyum yang menawan, dan kembali berkata, "Kamu harus percaya, cintaku tidak akan pernah padam, dan aku ingin kamu hanya perlu hidup bahagia dan tidak mengkhawatirkan hal lain. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri ketika melihatmu mengkhawatirkanku," ucap dari Tanyun. Mendengar perkataan dari Tanyun, Zhong Wuxiao langsung meneteskan air matanya, dan dia tiba-tiba memeluk Tanyun. Dan mendengar perkataan Tanyun, Gongsun Ruoxi langsung menatap Tanyun dan menghela nafas, kemudian berkata dalam hati, "Tidak heran, saudari junior Zhong Wuxiao sangat berkomitmen padanya dan mengabaikan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya Xiao tahu beberapa rahasia Tanyun," gumam dari Gongsun Ruoxi.
Dan pada saat yang sama Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dan berkata, "Kamu jangan menangis, kamu terlihat seperti anak kecil saja. Lihatlah kamu dilihat oleh orang banyak," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Xiao langsung memukul dada Tan Yun dengan manja. Lalu Xiao pun tertawa terbahak-bahak bersama dengan Tan Yun. Lalu setelah itu, Xiao pun berkata, "Tan Yun, apakah Mu Mengyi akan menerimaku sebagai kekasih keduamu?" Ucap dari Xiao. "Aku yakin Mu Mengyi akan menerimanya, dan aku akan meyakinkannya," ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan mereka berdua, Gongsun Rouxi kemudian berkata untuk dirinya sendiri, "Apa, Mu Mengyi, mungkinkah Mu Mengyi yang merupakan murid langsung kepala divisi binatang adalah kekasih Tan Yun juga?" Ucap dari Gongsun Rouxi kepada dirinya sendiri. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.